Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Psikologi Islam UIN Antasari Banjarmasin. Kami dari kelompok 9 mata kuliah pengantar filsafat Islam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemikiran filsafat muladzalah dan relevansinya. Ya, kami beranggotakan saya sendiri Najmi Anissa. Dan saya Apriandi. Saya Nahlia. Saya Nur Aulia Apriani. Dan saya Sri Wahyuni. Selanjutnya kami akan mempresentasikan materi kami. Selamat menyaksikan. Pemikiran filsafat muladzalah dan relevansinya. Yang pertama yaitu biografi muladzalah. Sadr al-Din Shirazi adalah seorang filosof yang paling dihormati dalam Islam, khususnya di kalangan intelektual muslim sekarang ini. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibnu Ibrahim al-Qawami al-Shirazi yang dikenal dengan muladzalah. Gelar kehormatannya Sadr al-Din yang berarti ahli agama, menunjukkan derajat tingginya di dalam lingkaran teologis tradisional, sementara sebutannya sebagai teladan atau otoritas filosof-filosof ilahi menandakan posisi uniknya di mata generasi-generasi filosof yang datang setelahnya. Muladzalah dilahirkan di Shiraz, Persia Selatan pada tahun 979 Hijriah atau 1572 Masehi dari sebuah keluarga yang paling berada. Ayahnya konon adalah menteri dalam istana Syafawiyah sekaligus seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Yahya al-Qawami al-Shirazi. Sadr al-Din menurut suatu riwayat telah berhaji ke Mekah sebanyak 6 kali, dan dalam perjalanan yang ketujuh pada tahun 1050 Hijriah atau 1640 Masehi ia meninggal dan dikuburkan di Basrah. Dia mengemban pendidikan formal yang mengantarkannya untuk mengemban tugas yang besar. Yang kedua yaitu latar belakang pemikiran muladzalah. Dalam pengantar As-Safar, muladzalah mengatakan, teori-teori diskursif hanya akan mempermainkan para pemegangnya dengan keraguan-raguan. Menurut Musa Kazim, dalam pengantar ini muladzalah mulai melancarkan kritikan yang bertubi-tubi pada kalangan paripatitik yang bersikukuh memegang akal dan prinsip-prinsip rasional sebagai salah satunya alat mendapatkan kebenaran. Menurut muladzalah, akal mempunyai keterbatasan sebagaimana alat pengetahuan manusia lainnya. Karena itu diperlukan suatu metodologi yang mensinergikan semua potensi yang ada sehingga masing-masing potensi itu dapat memaksimalkan dan mengambil perannya dalam mengantarkan manusia ke dalam kebenaran yang utuh dan puncak kesempurnaannya. Dalam filsafat muladzalah, agama mendapatkan posisi khusus karena dalam filsafatnya, agama adalah ajaran kesempurnaan yang bersifat pasti karena bersumber dari cahaya wahyu ilahi. Oleh karena itu, dia bersifat pasti dan menjadi kontrol sekaligus neraca bagi capaian akal dan intuisi. Inilah aplikasi dari pemahaman yang kafah tentang agama Islam yang sempurna lagi diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Apriandi. Baik, selanjutnya paradigma filsafat muladzalah. Dalam filsafat muladzalah dijelaskan bahwa filsafat merupakan suatu bentuk pelajaran, penalaran, dan pemikiran yang disusun secara sistematis. Dengan pemikiran tersebut dapat menjelaskan bahwa filsafat menyerupai kaum arif, yaitu para sufi dalam perjalanan rohani yang mengutamakan perasaan atau hati, di mana dipercayai bahwa seseorang pengembara rohani harus menempuh perjalanan dan pengembaraan rohani dengan 4 tahapan. Muladzalah berdiri di persimpangan 4 perspektif intelektual utama dalam Islam, yaitu peripatetik, masyaiyah, terutama yang diwakili oleh Ibnu Sina,
Illuminationis Ishraqi yang didirikan oleh Suhrawardi dan Gnostik Irfan oleh Nasir al-Din Tusi, Ibnu Arabi, Sadra al-Din al-Kunawi, dan Daud al-Qaisari dengan studi teologi Islam, kalam. Aliran peripatetik Masyaiyah merupakan ciri utama adalah epistemologinya berlandaskan pada metodologis dan gabungan Aristoteles Neoplatonis adalah corak filsafat pertama di dunia Islam. Filsafat ini terus hidup dan berkembang melalui upaya dan usaha yang maksimal dari para filosof, terutama Ibnu Sina. Pemikiran para filosof Ibnu Sina dan Al-Farabi mendapat kritikan yang tajam oleh Imam Al-Ghazali melalui karyanya Tahafuf Al-Falasifah. Lanjut. Aliran iluminasi merupakan corak yang kedua setelah peripatetik dalam filsafat Islam. Filsafat ini mengajukan nuansa baru dalam filsafat Islam. Menurut Henry Corbin, iluminasi Suhrawardi telah membuka jalan bagi suatu dialog dengan wacana-wacana dan upaya-upaya modern untuk mencarikan tempat bagi pengalaman religius atau mistik dalam dunia ilmiah. Dalam tradisi Irfani telah memberi kesan yang mendalam terhadap intensitas spiritual di awal-awal permulaan Islam. Ibnu Arabi adalah seorang sufi dengan pemahaman yang ensiklopedis dalam khazanah ilmu-ilmu Islam. Sumbangan Ibnu Arabi dalam epistemologi terletak pada tawaran wawasan mengenai cara membedakan metode kesadaran dan pengetahuan intelektual. Menurut Ibnu Arabi, terdapat 3 klasifikasi pengetahuan, yaitu pengetahuan intelektual, kesadaran akan keadaan-keadaan batin, pikiran, dan pengetahuan tentang yang gaib. Berhubungan dengan kalam terlihat berpengaruh pada Mulasadra dari tulisan-tulisannya. Fase perkembangan kalam baik Sunni maupun Syiah pada tahap yang menggairahkan beberapa abad sebelum Mulasadra. Masa kreatif Sunni ditunjukkan oleh Al-Syirazi dengan menyusun falsafah kalam dan bentuk yang filosofis. Konstruksi pemikiran Mulasadra. Al-Hikmat Al-Muta'aliyah fil Asfar Al-Aqliyah Al-Arba'ah atau Hikmah Muta'aliyah tentang 4 perjalanan akal pada jiwa, yang lebih dikenal dengan judul Asfar atau perjalanan saja, merupakan karya yang paling fundamental dan monumental. Kitab ini dipandang sebagai summa filosofi Al-Syirazi karena menjadi dasar dari karyanya yang lebih pendek dan juga sebagai risalah pemikiran pasca Avicennian pada umumnya. Sebagai sebuah konstruksi pemikiran, Al-Hikmah Al-Muta'aliyah tentu saja tidak dibangun berdasarkan hasil kreasi individualistik Mulasadar semata, tetapi bersumber pada bahan-bahan atau unsur-unsur yang telah tersedia sebelumnya, baik yang bersifat tradisional maupun historis. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah juga menggunakan hadis sebagai dasar atau sumber kedua yang melengkapi pesan-pesan Al-Quran. Menurut Mulasadra, hadis juga memiliki tingkatan-tingkatan makna yang bersifat esoterik seperti halnya Al-Quran, yang hanya dapat disentuh melalui pertolongan iluminasi spiritual. Makna inilah yang lebih dulu terbuka kepada seorang pencari kebenaran sebelum terungkap di hadapannya makna batin dari teks suci. Pengetahuan Mulasadra terhadap pemikiran Ibnu Sina adalah yang paling luas dan terperinci dan dipandang sebagai sumber terpentingnya selain Suhrawardi dan Ibnu Arabi. Mulasadra mengenal karya-karya filosofis Ibnu Sina seperti Al-Shifa, Al-Najat, Al-Madda wal Al-Ma'ad, Risalah fi Al-Isyaq, dan Uyun Al-Hikmah, dan juga sering mengutip sebagian karya penting Ibnu Sina lainnya seperti Ta'liqat dan Mubahasat. Ia juga mengambil pendapat-pendapat Ibnu Sina untuk mendukung konsep-konsepnya sendiri, seperti soal realitas wujud dan kelemahan esensi.
Namun, Sadra juga mengkritik dan memodifikasi filsafat Ibnu Sina. Berdasarkan paparan di atas, dapat ditegaskan bahwa seluruh ide yang dimiliki Mula Sadra dari berbagai sumber tersebut digunakan sebagai penyangga-penyangga konstruksi pemikirannya, dengan kreativitas dan gayanya yang khas, yang menunjukkan adanya suatu perspektif intelektual baru dalam pandangan dunia Islam tradisional. Pengaruh pemikiran Mula Sadra terhadap filosof sesudahnya. Mula Sadra merupakan tokoh yang berpengaruh dalam kelanjutan tradisi filsafat Islam sampai dengan sekarang. Ajaran Mula Sadra dapat berdampingan dengan filsafat Tarekat Ibnu Sina dan Iluminasi Suhrawardi. Filsafat Al-Hikmah Al-Muta'aliyat Mula Sadra tidak hanya berpengaruh pada dunia pemikiran filsafat Islam di Iran, tetapi juga berkembang terus karena peran murid dan penerusnya sampai dinasti berikutnya. Pengaruh pemikiran Sadra terhadap filosof Muslim sesudahnya sangat terlihat, seperti dalam pemikiran Tabat-Tabai dan Murtadla Mutahari. Tentunya Sadra lebih memiliki peran di kalangan Syiah sendiri. Sementara di kalangan Sunni, Sadra tidak banyak dikenal. Sebab satu kebanggaan yang diagungkan oleh Syiah bahwa ia lebih banyak memiliki akses dibanding aliran yang lain atau Sunni. Karya-karya Mula Sadra. Mula Sadra menyusun tidak kurang dari 50 buah karya yang sebagian besarnya dalam bahasa Arab. Menurut Fazlur Rahman, karya Mula Sadra seluruhnya berjumlah 32 atau 33 risalah. Kebanyakan karya Sadra diterbitkan sejak seperempat terakhir abad ke-19. Sebagian lebih dari satu kali, sedang risalah-risalah tertentu yang lebih kecil belum diterbitkan. Jadi semua karya Mula Sadra itu ada yang berusaha membaginya menjadi karya murni bersifat filosofis dan karya yang bersifat religius. Berdasarkan tema sentral yang dikandungnya, begitu juga berdasarkan originalitas ide dalam karya Mula Sadra. Ada yang membaginya menjadi karya asli dan karya yang membuat penjelasan-penjelasan tentang tulisan-tulisan filosofi sebelumnya, seperti penjelasannya tentang metafisika Ibnu Sina yang terdapat di dalam Al-Syifa dan Hikmat Al-Isyraq Suhrawardi. Selanjutnya, contoh paparan karya Mula Sadra. Al-Hikmat Al-Muta'aliyah fil Asfar Al-Aqliyah Al-Arba'ah atau Hikmah Muta'aliyah tentang 4 perjalanan akal pada jiwa, yang lebih dikenal dengan judul Asfar atau perjalanan saja, merupakan karya yang paling fundamental dan monumental. Kitab ini dipandang sebagai Summa Philosophiae Al-Shirazi karena menjadi dasar dari karyanya yang lebih pendek dan juga sebagai risalah pemikiran pasca Avicennian pada umumnya. Di dalamnya memuat simbol-simbol pengembaraan intelektual dan spiritual manusia ke hadirat Tuhan. Juga memuat hampir semua persoalan seperti ilmu kalam, filsafat, dan juga tasawuf. Dalam pengajiannya menggunakan pendekatan morfologis, metafisik, dan historis. Sampai saat ini, di Iran, Asfar digunakan sebagai teks tertinggi dalam memahami hikmah dan hanya dibaca oleh mereka yang telah memahami teks-teks standar ilmu kalam, filsafat peripatetik, teosofi Isyraqi, dan dasar-dasar ajaran Irfanik. Jadi kesimpulannya, Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Qawami Al-Shirazi yang dikenal dengan Mula Sadra dilahirkan di Shiraz, Persia Selatan pada tahun 979 Hijriah atau 1572 Masehi. Ayahnya adalah seorang mantri dalam istana Safawiyah sekaligus seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Yahya Al-Qawami Al-Shirazi. Dalam filsafat Mula Sadra, agama mendapatkan posisi khusus, karena dalam filsafatnya, agama adalah ajaran kesempurnaan yang bersifat pasti karena bersumber dari cahaya wahyu ilahi. Dalam filsafat Mula Sadra dijelaskan bahwa filsafat merupakan suatu bentuk pelajaran penalaran dan pemikiran yang disusun secara sistematis. Pengaruh pemikiran Sadra terhadap filosof Muslim sesudahnya sangat terlihat, seperti dalam pemikiran Tabati dan Murtadla Mutahari. Tentunya Sadra lebih memiliki peran di kalangan Syiah sendiri. Sementara di kalangan Sunni, Sadra tidak banyak dikenal sebab satu kebanggaan yang diagung-agungkan oleh Syiah
bahwa ia lebih memiliki akses dibandingkan aliran yang lain atau seni. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Najwa Nisa. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat dipahami dan sedikit banyaknya dapat menambah ilmu kita tentang filsafat Mulasadra. Kami dari kelompok 9 meminta maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kali ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.